Pernah nggak sih kalian ngelihat deretan angka yang super panjang dan ngerasa, aduh, ini bacanya gimana? Nah, kalau pernah, kalian ada di tempat yang tepat. Selamat datang di panduan visual kita hari ini. Kita bakal ngebahas gimana caranya mengubah angka-angka mentah yang kelihatannya membosankan itu jadi format visual yang jelas, menarik, dan yang paling penting, gampang banget dipahami. Oke, langsung aja kita lihat agendanya. Hari ini kita punya 5 poin utama. Pertama, perkenalan tentang penyajian data statistika. Kedua, kita bahas diagram lambang atau piktogram. Ketiga, melangkah ke diagram batang dan garis. Keempat, kita bakal ngitung diagram lingkaran pakai sudut. Dan yang terakhir, kelima, diagram lingkaran versi persentase. Yuk kita mulai. Bagian 1. Mengenal penyajian data statistika. Kalau kita ngomongin statistika secara akademis, itu luas banget cakupannya. Mulai dari gimana kita ngumpulin data, menyusunnya, menyajikan, menganalisis, sampai akhirnya menafsirkan data tersebut. Tapi, hari ini kita cuma bakal fokus ke satu tahap aja, yaitu bagian menyajikan data. Ini tuh krusial banget loh, karena di tahap inilah kita menjembatani angka-angka yang kaku biar bisa langsung dimengerti sama otak manusia. Coba bayangin deh, kalian dikasih daftar mentah jajanan favorit dari 30 siswa di kantin sekolah. Ada yang suka mie ayam 8 orang, bakso 10, ST 7, dan es krim 5. Datanya sih akurat, nggak salah. Tapi format kayak gini bikin otak kita harus kerja ekstra, ngebaca baris demi baris cuma buat nyali tahu mana sih yang paling populer. Nah, makanya kita butuh metode penyajian data visual, biar langsung ketahuan jawabannya dalam sekejap. Lanjut ke bagian 2, diagram lambang atau piktogram. Piktogram ini bisa dibilang cara yang paling intuitif. Kenapa? Karena kita pakai simbol. Jadi kita bikin aturan main dasar dulu nih. Misalnya, satu ikon gambar siswa itu mewakili 2 orang di dunia nyata. Logikanya gampang banget, tinggal bagi aja total data dengan nilai aturan ikon kita tadi. Jadi kalau ada 8 siswa yang suka mie ayam, kita tinggal gambar 4 ikon. Buat 10 pecinta bakso, ya cukup 5 ikon. Tapi tunggu dulu, kehidupan nyata kan nggak selalu ngasih kita angka genap yang enak dibagi 2 kan? Terus gimana kalau angkanya ganjil? Coba dipikir, gimana cara kita menggambar tepat 7 siswa yang suka ST, padahal satu ikon itu mewakili 2 orang? Jawabannya gampang banget, pakai pecahan aja, yaitu 3,5. Buat nampilin 7 orang, kita cukup gambar 3 ikon utuh, nah yang satu laginya dipotong setengah aja. Otak kita tuh pinter loh, lihat setengah gambar aja langsung sadar, oh ini pasti angka ganjil, tanpa bikin diagramnya kelihatan berantakan. Yang bikin konsep ini makin keren adalah saat kita bawa ke skala yang jauh lebih besar. Misalnya nih, kita lagi ngitung jumlah dokter di beberapa rumah sakit. Tapi kali ini satu ikon kita bikin bernilai 10 dokter. Rumah sakit A punya 20 dokter, berarti 2 ikon utuh. Terus rumah sakit B punya 35 dokter. Sama kayak tadi, kita pakai 3 ikon utuh dan 1,5 ikon. Elegan banget kan? Ruang yang dipakai juga jadi jauh lebih hemat. Masuk ke bagian 3. Diagram batang dan garis. Sekarang, kalau data dokter tadi kita pindahin ke bentuk diagram batang, wah bedanya kerasa banget. Tinggi dari masing-masing batang ini langsung ngasih tahu kita perbandingannya secara super jelas. Mata kita nggak perlu lagi repot-repot ngitung setengah ikon kayak di piktogram tadi. Sekali lirik aja, kita langsung tahu pasti kalau rumah sakit D itu jumlah dokternya paling banyak dan rumah sakit A paling sedikit. Terus gimana dengan diagram garis? Sebenarnya diagram garis ini saudara dekatnya diagram batang, dan cara bikinnya juga mirip banget. Pertama, tandai aja titik-titik di posisi puncak seolah-olah itu diagram batang. Kalau semua titik dari masing-masing rumah sakit udah berjejer, langkah kedua, tinggal tarik satu garis lurus untuk nyambungin titik-titik tadi. Garis yang saling terhubung ini bikin sebuah alur, yang cocok banget buat ngelihat tren atau pergerakan sebuah data. Lanjut ke bagian 4, menghitung diagram lingkaran menggunakan sudut. Nah, bentuk yang satu ini mungkin butuh sedikit lebih banyak usaha. Poin krusialnya ada di sini. Kita harus paham rumusnya dulu sebelum bisa menggambar potongan lingkaran yang akurat. Langkah pertama, bagi nilai data spesifik yang kita punya dengan total keseluruhan data. Langkah kedua, karena satu lingkaran penuh itu selalu berukuran 360 derajat, kita tinggal kalikan hasil pecahan tadi dengan angka 360. Biar gampang, mari kita balikin ke data jajanan kantin kita tadi. Total siswa kan ada 30. Untuk 8 pencinta mie ayam, caranya 8 dibagi 30, lalu dikali 360 derajat. Hasilnya dapat deh 96 derajat. Lakuin hal yang sama buat bakso, ketemu di 120 derajat. ST dapat 84 derajat, dan es krim di 60 derajat. Percaya deh, kalau kalian jumlahin semua angka derajat ini, hasilnya bakal pas banget mentok di 360 derajat, membentuk sebuah lingkaran yang sempurna.
Dan akhirnya, bagian 5, diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Ini dia format yang paling sering kita lihat sehari-hari. Buat ngebahas ini, kita pakai studi kasus yang beda yuk. Bayangin koleksi buku pribadi seorang siswa. Dia punya 25 buku pelajaran, 15 buku fiksi, 8 buku non-fiksi, dan 2 buku politik. Kalau di total, semuanya ada 50 buku. Sebenarnya, beda matematika antara diagram derajat sama persentase itu simple banget loh. Kalau tadi pecahannya kita kali 360 derajat, sekarang tinggal kita ganti aja pengalinya jadi 100%. Udah gitu doang. Contohnya nih, buat 25 buku pelajaran dari total 50 buku. 25 per 50 dikali 100%. Itu kan pas tengahnya tuh, alias tepat 50%. Coba deh, lihat saat datanya disajikan pakai persentase kayak gini, jauh lebih gampang dicernakan. Setengah bagian lingkaran langsung dikuasai sama buku pelajaran, yaitu 50%. Terus fiksi ngambil 30%, non-fiksi 16%, dan bagian paling kecil itu buku politik, cuma 4%. Format persentase ini emang pada dasarnya jauh lebih intuitif dan bersahabat buat otak kita, daripada harus nebak-nebak ukuran sudut dalam derajat. Nah, kita udah keliling nih dari membahas piktogram, diagram batang yang tegas, sampai diagram lingkaran yang proporsional. Sekarang pertanyaan buat kalian, kalau kalian harus memetakan hidup kalian sendiri, memvisualisasikan kebiasaan, waktu layar handphone, atau rutinitas harian kalian, metode presentasi data mana sih yang bakal kalian pilih buat menceritakan kisah kalian? Pikirin deh, betapa powerfulnya visualisasi data ini kalau kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih udah nongkrong di panduan visual ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.